Amin Allahumma amin. Dari saya pribadi mohon maaf, wal muwafiq ila hitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحضر فقال له: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah al-mahmudi ala kulli hal, al-mausufi bisifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bimazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-mahmuda ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu shadiqul maqal. Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha waf'alul khairat
wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita siang hari ini masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga bersama-sama kita dapat menjalankan kewajiban sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal ibadah kita sampai hari ini oleh Allah diterima di sisinya, diterima mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula apa yang menjadi aktivitas kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari oleh Allah dicatat sebagai amal soleh, sebagai amal hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah pula rasa syukur kita ini kita wujudkan dan kita buktikan dalam bentuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan modal itulah kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah masalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, sebuah negeri yang baik, wa rabbun ghafur, yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah istilah yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 15. Sebuah negeri yang damai, sebuah negeri yang sejahtera, aman, sentosa, dan warganya, rakyatnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri itu bernama negeri Saba, di bawah kepemimpinan seorang nabi, yaitu Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentu sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah negara dimanapun berada pada mendambakan sebagai negeri yang diistilahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya aman, negerinya sentosa, rakyatnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu sebuah cara bagaimana untuk menjadikan sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada sebuah konsep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya sebuah dunia, tegaknya sebuah bangsa, tegaknya sebuah daerah itu harus ditopang oleh 4 pilar, harus ditopang oleh 4 perkara bi arba'ati asya. Yang pertama adalah bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua bi adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Yang keduanya orang-orang kaya. Yang terakhir, yang keempat adalah bida'watil fuqara, dengan doanya para fuqara, doanya para fakir, doanya para du'afa. 4 pilar inilah cara Nabi agar sebuah daerah, sebuah negeri, sebuah bangsa kalau ingin menjadi negeri yang makmur, negeri yang sejahtera. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tentang ilmunya para ulama.
Sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa peran ulama itu sangat penting. Dimanapun para ulama berada, perannya penting di hadapan umat. Apakah di sebuah daerah yang ramai, daerah perkotaan, sampai ke daerah pelosok-pelosok, keberadaan ulama tetap signifikan dan penting. Karena manusia, umat, butuh terhadap ilmunya para ulama. Sebuah pemerintah, bangsa, tentu harus mau mendapatkan masukan dari para ulama. Tentu sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Apakah itu mulai dari tingkat pusat atau sampai tingkat yang paling bawah? Kalau negeri kita Indonesia yang tercinta ini, mulai tingkat presiden sampai yang paling bawah tingkat kepala desa. Manakala mau mendengar nasihat, fatwa, ilmunya para ulama, insya Allah kebijakan-kebijakan itu tidak akan keluar dari aturan-aturan syariat agama Islam. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah adilnya para umarok, adilnya pemerintah, adilnya para pemimpin. Ini adalah sebuah kewajiban. Manakala pemimpin itu adil, maka oleh Nabi akan dijamin nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pemimpin yang adil oleh Nabi diistilahkan imamun adil. Ini disebutkan oleh Nabi pertama kali dalam sebuah hadis, di mana besok di hari kiamat ada 7 golongan yang tidak akan mendapatkan perlindungan di sebuah hari, di mana hari itu tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama 7 golongan itu disebutkan oleh Nabi, yaitu imamun adilun, imam yang adil. Berarti kalau ingin jadi penguasa, kalau ingin jadi pemimpin, harus punya sifat adil. Pemimpin yang adil inilah yang nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, antara pemimpin, antara umarok dengan ulama harus seiring dan sejalan, harus sinergi bersama-sama dalam membina, membangun bangsa, membina umat, agar bangsa sebuah daerah ini bisa sesuai dengan harapan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mensejahterakan umat, memberikan jaminan keamanan kepada rakyatnya apabila ada sinergitas antara umarok dengan para ulama. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, adil itu harus sesuai dengan porsinya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tentu ulama yang baik adalah ulama yang mau mengamalkan ilmunya, menjalankan sebagai tupoksinya sebagai ulama. Pemimpin yang baik pun juga begitu, sangat perhatian kepada rakyatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah sakhawatul agniya, dermawannya para orang kaya. Manakala di dunia ini orang-orang kaya, para agniya ini pada dermawan, perhatian kepada orang miskin, perhatian kepada orang yang membutuhkan, perhatian terhadap urusan sosial, perhatian kepada urusan keagamaan, sangat peka terhadap apa yang terjadi di daerahnya, apa yang terjadi di negerinya, apa yang terjadi di bangsanya itu. Insya Allah daerah itu akan menjadi daerah yang makmur dan aman, sebab akan ditopang oleh hartanya, harta bendanya dari orang-orang yang kaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti di surganya Allah pun juga akan dihuni oleh orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya yang bagaimana? Orang-orang kaya yang dermawan. Kalau ingin jadi orang kaya, syaratnya sifatnya harus dermawan. Kalau ingin jadi pemimpin, sifatnya harus adil. Kalau ingin jadi orang alim, ulama, sifatnya harus mau mengamalkan ilmunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah dakwatul fuqara. Manakala pemimpin itu adil, manakala ulama itu mau mengamalkan ilmunya,
Manakala orang kaya itu pada dermawan, secara otomatis orang-orang fakir, orang-orang duafa itu akan mendoakan semuanya, akan mendoakan daerahnya, akan mendoakan pemimpinnya, akan mendoakan orang-orang kaya. Dan doanya para fakir, doaul fuqara mustajabun, doanya orang fakir itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat hal inilah yang bisa menopang sebuah kesejahteraan sebuah daerah, sebuah dunia, sebuah bangsa. Manakala empat pilar ini berjalan masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing, insya Allah itu akan menjadi harapan bersama, menjadi sebuah daerah, bangsa, negara yang didambakan oleh semua umat manusia di dunia ini sebagai daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini adalah tipsnya Nabi. Ini adalah caranya Nabi, ini adalah konsepnya Nabi yang tentu kita sebagai umatnya harus mengikuti apa yang telah disabdakan dan didawahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sangat berharap negeri kita tercinta ini, negeri Indonesia ini kita berharap akan menjadi negeri yang didambakan sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surat As-Saba, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di bawah naungan NKRI insya Allah kita aman, di bawah naungan para ulama yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang aman, mendapatkan perlindungan dari pemimpin-pemimpin kita. Apakah itu kesejahteraannya diperhatikan ataukah keamanannya itu juga dijamin oleh pemerintah. Ilmunya para ulama pun juga diperhatikan. Ulama yang alim betul adalah ulama yang mau mengamalkan ilmunya. Semoga Allah menjadikan negeri kita mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annahu subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqallallahu ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal ghala wal fahsya'a wal munkara wal jadba wal qahta wa sufal mukhtalifah wasyada'id wad daina wal marad wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma badan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wasallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.